Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini keselarasan bagian ke-13 di hari ke-61 menuliskan membuat video jurnal bersyukur. Dibuat di siang hari karena ada begitu banyak hal yang sungguh menggoda untuk dibuat, dan seperti layaknya kupu-kupu, ide itu punya sayap, jadi kalau nggak segera ditangkap dia akan terbang, dan kita perlu menyiapkan lagi jaring-jaring untuk menangkap kupu-kupunya. Sementara itu, waktu sebentar lagi juga akan pergi ke Alamanda untuk satu cerita baru. Nah, menyempatkan waktu yang mepet ini untuk menyimpan di video ini agar mudah bagi saya untuk kembali lagi. Saya sudah membuat banyak coretan-coretan di kertas, dan pada akhirnya coretan-coretan itu tersebar di mana-mana. Dan tahu sendiri kan, pada saat kita menuliskan dengan kecepatan antara pikiran, ide dengan tangan itu kan kadang-kadang nggak selaras nih. Itu alasannya topiknya selaras ya. Tidak selaras karena pikiran jauh lebih cepat dibandingkan tangan, dan mulut juga lebih cepat dibandingkan tangan. Makanya setelah ini menemukan ide untuk menuliskan catatan melalui omongan. Dan saya diteguhkan oleh coach yang luar biasa yang mengajar public speaking. Nanti satu saat nanti akan saya undang, mungkin beliau saya undang untuk mengisi di sesi ini dan bersama-sama. Masih dirahasiakan namanya ya, masih dirahasiakan. Tapi beliau menegaskan dengan jelas dalam sesinya yang terakhir, yang saya kasih komen via Zoom dan jawab iya, bahwa selama ini saya juga nggak pernah menggunakan Zoom untuk merecord sesi saya, dan ini sesi live terus di FB. Padahal ternyata bisa menggunakan banyak fasilitas yang lain. Dan sesi ini muncul oleh karena tadi pagi pada saat saya mandi, begitu banyak ide yang muncul, begitu banyak. Karena 2 hari sebelumnya saya diundang untuk mengisi sesi bagaimana kalau sesi parentingnya topiknya bersyukur. Lah, parenting topiknya bersyukur itu seru juga, seru juga. Lalu muncullah istilah grateful father and grateful mother. Wah, jadi topik lagi nih. Lalu saya kepikiran, oh, kalau gitu bagian father, bagian mothernya tinggal diganti leader, tinggal diganti teacher gitu kan. Nah, tapi basisnya untuk berbagi berdasar atas grateful life yang dirasakan, atas ungkapan syukur yang dirasakan. Dan tema tentang bersyukur hari ini, tentang keselarasan, itu persis itu yang dimaksudkan. Bahwa sejatinya sesi bersyukur itu sesi yang membayar, membayar kembali lah. Pay it back, membayar kembali atas begitu banyak kehidupan, begitu banyak cerita, begitu banyak berkat yang sudah diterima. Jadi membayar kembali. Sejatinya itu. Bahwa kemudian di prosesnya dibayar itu sesuatu yang lain. Karena akan ada masanya juga nanti dibuka kelas berbayar. Dan sudah memang kan, memang sudah ada kelas berbayar tentang bersyukur. Kali ini memang sesinya untuk berbagi, mengembalikan apa yang sudah pernah saya dapatkan atau bayar kembali. Jadi gratia gratis data. dan luar biasa bahwa ternyata ada begitu banyak hal yang ditemukan, dan becoming unstoppable
bagian ketiga itu hanya ingin menjelaskan sedikit saja bahwa ketika kita sudah menumbuhkan satu aliran baru dalam kehidupan kita, dan ketika aliran itu terbuka, maka begitu banyak sumber-sumber yang akan datang muncul untuk masuk ke dalam aliran itu. Sehingga kita suatu saat memang dari aliran yang kecil lalu memang harus mau nggak mau dibukakan aliran yang lebih besar. Dibukakan lagi, sehingga apa? Sehingga sumber-sumber yang tadinya tidak kelihatan, belum muncul, lalu bisa mendapatkan tempatnya untuk mengalir. Dan memang demikian. Ketika kita memiliki sesuatu dan hanya kita simpan sendiri, maka itu akan menjadi seperti kisah laut mati. Karena tidak ada aliran yang terbuka sehingga kemudian hanya berhenti di situ. Dan mari kita menjadi lautan yang membuka diri kita, samudra keindahan yang kita rasakan, kita buka, kita bagikan. Akan selalu ada bayaran terhadap apapun yang kita bagikan dengan tulus dan penuh cinta. Semesta membayar lunas terhadap apapun yang kita bagikan kepada semesta dengan tulus dan ikhlas. Karena semesta tahu intensi apa yang ada di dalam diri kita. Tanpa harus kita bicara, tanpa harus kita omong, tanpa harus kita keluarkan dalam bentuk yang tertulis ataupun tersurat ataupun diucapkan dengan kata-kata. Semesta sangat memahami itu. Dan Becoming Unstoppable versi 3 ini semakin terasakan ketika di setiap saatnya lalu melihat sesuatu. Oh iya, hari ini saya makan dengan hasil panenan anak-anak kemarin karena tidak sempat didokumentasikan. Karena saya pulang dari kantor kemudian sudah melihat bayam merah sudah dipetik dan saya tanya apakah didokumentasikan? Tidak. Ya udah, kalau gitu baru sempat hari ini saya dokumentasikan, kemudian saya unggah ke sosmed. Dan itu pun sudah ada ceritanya. Itu pun juga sudah ada ceritanya. Cerita tentang bayam itu, benihnya ditabur pada hari yang sama, di masing-masing polybag, dengan tanah yang datangnya dari tempat yang sama. Tetapi yang menarik adalah setiap benihnya itu tumbuh dengan caranya masing-masing. Ada yang masa di awalnya tumbuh dengan begitu suburnya, ada yang di masa berikutnya lalu stop di sana dan tidak tumbuh lagi, ada yang sedari awal susah sekali nampaknya tumbuh. Anda bisa menyimak dari foto awal yang saya capture. Itu semuanya sama, lahirnya, tumbuhnya ditanam pada hari yang sama. Tetapi masing-masing bertumbuh dengan caranya masing-masing. Bahkan benih yang sama. Bahkan setiap benih pun itu unik dan spesial. Lalu dengan cara tertentu, pada akhirnya ketika dipanen, semuanya menghasilkan buah yang indah. Pertumbuhan kita masing-masing pada saat membuat jurnal bersyukur, bisa saja peserta langsung menemukan, yes, dapat nih feel-nya, langsung dapat. Ada yang prosesnya bahkan setelah 21 hari pertama rasanya kok aku rasanya nggak menemukan apa-apa ya. Ada yang di hari ketiga, di hari keempat baru merasakan suatu. Ada yang di hari ke-15 bahkan harus mengulang lagi dari satu lagi. Itu proses dinamika kita yang unik dan spesial. Maka menerima tawaran untuk sesi parenting Grateful Father itu sesuatu yang bagi saya sungguh-sungguh kebetulan yang luar biasa. Kan kita menyadari nggak ada kebetulan, ya kan? Nggak ada kebetulan kan? Maka keseruan apa lagi yang akan kita nikmati di sepanjang hari ini? Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan Becoming Unstoppable menjadi pribadi yang terus-menerus bertumbuh, menjadi pribadi yang tidak bisa di stop lagi, menjadi pribadi yang berbagi, dan seperti matahari yang bersinar untuk siapapun di muka bumi ini,
demikianlah keindahan. Demikianlah sejatinya yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam kelahiran kita. Kita diberi tugas untuk berbagi, berkontribusi kepada semua makhluk, semua orang, tanpa memandang bulu, tanpa memandang rambut, tanpa memandang apapun itu. Kita semuanya adalah makhluk ciptaannya yang seperti layaknya matahari menyinari bumi tanpa berharap kembali. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari yang kemarin ketika di kantor dan berdiskusi dengan Coach Indra, menegaskan bahwa semuanya itu sudah tepat pada tempatnya. Dan ketika mau berbagi kepada siapapun, perlu memang dibuat struktur, perlu memang dibuat catatan, sehingga orang, teman-teman, pembaca yang akan membaca buku, pemirsa yang mendengarkan dan melihat, bisa melihat dan merasakan ada alurnya, ada prosesnya. Itu juga alasan bagi saya untuk menyiapkan PDF untuk dibagikan dalam sesi entah Zoom nanti, entah StreamYard. Dan semoga ini menjadi bantuan kita bersama untuk menjadikan diri kita semakin bertumbuh dan berkembang. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Law of Attraction, kemudian beberapa kelas tentang network marketing, bisnis jaringan, dan banyak materi-materi yang menurut saya itu saatnya sekarang untuk dibagikan. Buku-buku yang melambai-lambai untuk diceritakan melalui sesi di sini. Dan ada beberapa materi yang menurut saya pribadi itu bagus. Untuk saya ya, belum tentu untuk Anda. Tapi ini mungkin akan menjadi cerita kita tentang neuroscience, tentang hipnoterapi, mungkin bisa berbagi, public speaking. Ada satu bundle buku tentang public speaking yang dulu saya sempat ikut di sesinya Pak Frans Budi Santika, itu guru yang luar biasa public speaking. Ada Coach Estoto juga di sana. Dan saya bersyukur ada sesi apa lagi? Sesi Neo NLP. Sesuatu yang sungguh-sungguh menegaskan lagi bahwa selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan bersyukur atas begitu banyak hal yang boleh dinikmati di masa-masa itu. Dan sekarang ketika ada momen bahwa ada buku yang bagus, warnanya hijau. Latihan Rohani judulnya. Keren banget, muncul di situ. Lebih bersinar di antara tumpukan buku yang lainnya. Oke, mungkin kita suatu saat akan berbagi dari sederetan buku yang ada di samping saya. Dan saya bersyukur bahwa perjumpaan kita teman-teman dan kehadiran teman-teman di sini di Brio Valen itu murid waktu SMP ini. Dan bahasa Inggrisnya keren banget. Waktu itu masih SMP. Saya nggak tahu sekarang. Jangan-jangan sudah di luar negeri dan tinggal di sana. Ibu Cecilia Erna, saya sudah tinggalkan pesan saya di WA. Dan semoga kita bisa berkolaborasi bersama, bersinergi bersama untuk berbagi lebih baik lagi. Pak Hembang Simanjuntak ini sudah berkali-kali berbuat janji tapi gagal-gagal terus ya. Di Brio Valen menyimak ya. Oke, terima kasih ya atas pembelajaran dan kebersamaan selama 3 tahun waktu di SMP dulu. Dan saya merasa teman-teman kalian sudah sudah lulus S2 Pak, sekarang di Jakarta. Oke, good. Terima kasih. Boleh ceritakan dong apa kegiatan dan aktivitas hari ini? Kamu membuka, ini sedang dibuka videonya. Kamu bisa di-sharingkan, bisa juga videonya kan? Oke, sudah lulus S2.
Ih, kalah saya sama murid-muridnya. Saya juga tertarik untuk masuk S2 sebenarnya, cuma selalu aja ada tantangan di situ. Tantangannya tantangannya selesai nggak ya nanti ya? Mestinya sih selesai ya. Banyak-banyak hal yang menarik untuk di situ. Keinginan saya untuk menyelesaikan S2, bahkan siapa tahu nanti bisa lebih dari itu. Dan oh, lagi kerja ya, oke. Wih, lagi kerja kok sambil nonton. Jangan-jangan nontonnya itu adalah pekerjaan. Oke, oke, terima kasih ya. Perjumpaan yang meneguhkan bersama juga teman-teman kalian, itu luar biasa. Ada beberapa teman yang luar biasa, nggak bisa nyanyi tapi sekarang menjadi penyanyi, penyanyi opera malah ya kan. Saya pernah dapat undangan dari teman kalian. Terima kasih dan selamat bekerja. Selamat bekerja. Oke. Ke Oke. Selamat bekerja dan semoga pekerjaanmu menjadi berkat juga untuk kantor di mana kamu bekerja dan juga orang-orang yang menikmati hasil pekerjaan kamu di Prio Valen. Terima kasih. Oke, kemudian untuk semuanya kita yang terhubung dengan Facebook, semoga setiap hari kita diingatkan selalu untuk menjadi pribadi versi terbaik yang kita miliki, menjadi versi terbaik yang kita miliki, dan nanti kita akan berjumpa dalam sebuah suasana di mana kita semuanya hanya ingin berbagi dan tak harap kembali. Di mana masa itu, waktu itu kita sungguh merasakan bahwa kebahagiaan itu dalam kontribusi kepada sesama, kepada semua makhluk, dan cinta yang ada di sana akan semakin membuat kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Bahkan dalam keadaan apapun, bahkan dalam badai seperti apapun, bahkan dalam kondisi apapun, kita akan mensyukuri bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk bertumbuh dan berkembang. Waktu yang tepat untuk bertumbuh dan berkembang. Dan semoga kita menjadi pribadi yang terbaik versi kita untuk menyiapkan kepada peran dan profesi yang kita pilih dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga peran, status, dan profesi yang kita pilih ini menjadi jalan bagi kita untuk menuju secara spiritual, untuk menuju kesucian panggilan hidup kita. Terima kasih dan selamat siang.